Tes 1 2 tes. Tes 1 2 tes. Tes 1 2. Shalom. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir pada malam ini dalam ibadah pendalaman Alkitab Rebo 28 Juni 2023. Bagi yang pertama kali hadir di ibadah PAIN, kami ucapkan selamat datang ya. Tuhan berkati, biarlah kita sama-sama menikmati suasana surga, damai, berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Bersamamu Bapa. Ya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami telah hadir dalam baik untuk memuji, membesarkan nama-Mu, beribadah kepada-Mu. Nyatakanlah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, mujizat-mujizat-Mu. Kuasa ibadah kami rasakan menolong, memberkati, menyembuhkan, menguatkan kami, memberi petunjuk dan kemenangan bagi kami, sehingga kami merasa aman di dalam rumah-Mu Tuhan. Dan inilah kami semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, juga semua pemain musik Tuhan berkati, singer juga berkati, juga berkati yang masih bergegas, tibakan dengan selamat. Bagi mereka yang berhalangan, biarlah di kemudian hari mereka rindu datang beribadah padamu. Nyatakanlah kasih sayang-Mu Tuhan, uluran tangan-Mu lewat firman dan roh-Mu bagi kami semua. Anasir setan kami usir di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau semua kenyah dari ruangan, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami, melingkupi kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Di dalam dunia ada dua jalan. Lebar dan sempit. Yang sempit itu ada aturan firman Tuhan ya, yang harus kita taati, tapi ujungnya adalah surga. Daripada kita bebas hidup dalam dosa, tapi ujungnya adalah neraka ya. Kita ganti nyanyian kita, Ku Pergi. Dengan keindahan dan hidup
bersungguh-sungguh karena kitalah yang menjadi saksi mata apa-apa yang akan terjadi di depan kita, baik ketika materai dibuka, sangkakala ditiup, 7 cawan bokor murka Allah dicurahkan. Jadi kitalah saksi matanya. Kita harus lebih sungguh-sungguh supaya kita selamat. Amin. Kita ganti nyanyian kita, jalan hidup orang benar. Satu lagi, kota tanpa malam. Kita pakai berdiri ya. Di rumah Bapa
Tuhan Yesus adalah Raja damai yang membuat damai di bumi, damai di hati kita. Amin. Jadi kalau belum ada damai, masih bergolak, masih ada rasa khawatir, takut, ya mari terima Tuhan Yesus, terima firman-Nya. Nanti firman itu akan menciptakan damai sejahtera bagi kita. Ya, kita nyanyikan nyanyian terakhir. Kita nyanyikan Yerusalem Baru, idaman. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan Kau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku kaulah kota idaman. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan kesucian Allah. Di sana perhatian rasa gelisah. Kita berdiri. Tuhan berilah, Tuhan berilah kesembuhan utama agar jatuh menjadi tanpa lalu. Hidupku sembahyang dan sempurna. Aku merindu menjadi aku mari. Aku merindu menjadi dirimu. Ya, kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengar, isilah hati kami dengan firman Allah yang hidup, mengalir ke dalam hati kami, membasahi
membuat sejuk dan subur, serta menciptakan banyak hal yang kami perlukan dalam hidup ini. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan dulu. Ya, oleh kemurahan Tuhan kita memasuki kitab Wahyu sekarang pasal yang ke-16. Ya. Sekarang ayat 3, tapi dibaca dulu mulai ayat 1 sampai ya. Wahyu 16 ayat yang 3 isinya adalah cawan yang kedua ditumpahkan ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ya, jadi cawan yang kedua ditumpahkan ke atas laut, maka airnya menjadi darah, ya, seperti darah orang yang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ya, silakan dibaca. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya, jadi yang pertama, ya, menumpahkan cawan sehingga terjadi bisul yang jahat. Terus, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah sama seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ya, sekali lagi dibaca ayat. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ya, jadi ini adalah firman Tuhan, ya. Firman Tuhan ini pasti digenapi. Ya, digenapi pada zaman akhir ini, ya. Kita sudah dengarkan mengenai cawan yang pertama. Sekarang ini mengenai cawan yang kedua, ya. Cawan yang kedua yang ditumpahkan justru ke dalam laut. Ya, laut. Kalau menurut ilmu geografi, darat itu hanya sepertiga, ya. Sepertiga dari bulatan bumi. Berarti 2/3 itu apa? Laut. Lebih banyak laut air daripada darah. Ya, memang laut ini sumbernya hujan. Panas matahari membuat menguap, nanti menjadi awan. Awan menghitam, berarti akan terjadi hujan. Ya, asalnya dari air laut. Ya, biasanya begitu, ya, dari penguapan, kemudian nanti terjadilah
pengembunan, jadi pembun, ya. Baru kemudian menjadi cair, menjadi hujan. Ya. Itulah hujan, ya. Dan kita tadi membaca bagaimana cawan yang kedua ditumpahkan di atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Tadi sumbernya hujan dari mana? Kalau lautnya sudah berubah dari air jadi darah, bagaimana? Masih ada nggak hujan? Hah? Kan air laut sama panas matahari menguap, nanti naik menjadi embun, menjadi hujan. Nah sekarang kalau airnya menjadi laut, bagaimana? Lautnya menjadi darah. Kira-kira ada nggak hujan? Hah? Atau hujan darah? Bagaimana? Bisa nggak terjadi hujan darah? Air laut menjadi hujan, ya, karena penguapan. Nah sekarang lautnya semua sudah menjadi darah. Ya tentunya bisa nanti sumur-sumur menjadi kering, mata-mata air jadi kering. Ya pasti ada kaitannya kalau sudah tidak ada lagi air laut berubah menjadi darah. Ya, dan ini memang karena Alkitab mengatakan sudah terlalu banyak darah orang-orang kudus, nabi-nabi yang ditumpahkan, yang mati martir, mati syahid, karena memberitakan kabar baik, Injil. Ya, apalagi pada masa gereja mula-mula, ya, hampir semua rasul-rasul itu mati syahid, mati martir, darahnya tertumpah, ya, darahnya tertumpah. Ada yang mengatakan, berapa lama lagi engkau ya tidak membalaskan darah kami? Coba gimana itu ayatnya? Berapa lama lagi kau tidak membalaskan darah kami? Ya, jadi akan ada nanti pembalasan dari Tuhan kepada dunia yang menumpahkan darah saleh itu. Ya, sudah ketemu. Ya. Ya, udah ketemu? Ya, dibaca ya. Ya. Wahyu 6 ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, kau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Iya. Hah? Coba.
Coba ya baca ya. Ayat kasih tahu ayat. Wahyu 6 ayat 10. Wahyu 6 ayat 10. Ya. Ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima. Ayat 9. Ya. Pelan-pelan aja. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima. Ya, meterai yang kelima ada 7 meterai. Aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, jadi dibunuh ya karena menyaksikan atau mengabarkan Injil. Ya, karena mengabarkan Injil. Rasul siapa yang matinya kepala ke bawah, kaki ke atas? Ya, Petrus. Ya. Ketika dia mau disalib, janganlah saya mati seperti Tuhanku, tapi biarlah aku kepalanya ke bawah, kaki ke atas. Ya, karena memberitakan kabar baik, kabar Injil. Jadi rasul-rasul berat memang ya dalam memberitakan kabar baik, tapi akhirnya hasilnya adalah banyak orang bertobat, banyak orang percaya. Tuhan kita juga mati, tapi tanpa suatu kesalahan, lewat pengorbanannya. Ya, pengorbanannya terutama waktu disalib. Dia tidak sedikit pun mengancam. Tidak mengancam. Padahal begitu beratnya siksaan, penderitaan yang dia alami saat tergantung di kayu. Rupanya tidak seperti manusia lagi, nampaknya tidak seperti anak manusia, hancur ya, seluruh tubuhnya hancur ya, tapi dari mulutnya tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada kata caci maki. Walaupun dia mengalami caci maki, dia berkata kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Inilah sikap yang terbaik ketika kita menderita tanpa suatu kesalahan dari pihak orang-orang yang tidak menyukai kehadiran kita. Amin. Jadi mulut kita mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Ini yang membuat daya tariknya Yesus, sehingga banyak orang percaya, menjadi selamat, menjadi selamat. Tetap dia lembut, tetap dia ramah, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya, dia tetap diam. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Jadi Yesus itu mati adalah mati untuk korban pengampunan dosa. Sesungguhnya dosa kitalah, kejahatan kitalah yang dipikul. Dia memikul, dia menanggung di atas kayu salib semua dosa manusia.
dosa seluruh dunia ini dia tanggung. Itulah Yesus, anak domba Allah. Maka disebut, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Coba ayatnya di mana itu? Lihatlah anak domba Allah. Yohanes pasal pertama, coba. Ayat berapa itu? 29. Ya, perhatikan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Iya. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, lihatlah anak domba Allah. Dia menunjuk kepada Yesus bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Jadi kalau domba itu dibawa ke pengguntingan, domba itu dibawa ke pembantaian, dia diam. Dia diam. Ya, diam. Begitulah Yesus. Mulai sejak proses penangkapan, pengadilan, eksekusi hukum mati, dia diam, tidak membalas. Ya, tidak membalas. Dan kalau dia mau balas ya bisa habis semua. Ya, habis semua musuh-musuhnya. Ya. Tapi dia tidak membalas jahat dengan jahat dan juga tidak mengancam. Tidak mengancam. Ya, tapi tetap dia diam. Tidak membalas jahat dengan jahat. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Amin. Jadi itu mati adalah korban penghapus dosa isi dunia. Ya. Seandainya Yesus tidak mati, ya kitalah yang menanggung dosa kita. Upah dosa apa, saudara? Halo, upah dosa apa? Maaf. Jadi kita masuk ke mana? Mau masuk ke mana? Neraka. Kalau orang dosanya tidak diampuni, kalau tidak rela menebus dosa, ya kita ke neraka semua. Ya, ke neraka. Tapi dia rela, kerelaannya ini bukan terpaksa, bukan, tapi dia rela. Kenapa, saudara? Sebab manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa. Makanya yang ditebus itu bukan binatang, bukan burung-burung, tapi manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa. Jadi yang ditebus itu bukan malaikat. Nah, malaikat banyak yang gugur berbuat dosa tapi gak pernah ditebus. Tidak ada ayatnya Yesus menebus dosanya para malaikat. Gak ada. Malaikat yang gugur ini, roh-roh jahat sekarang ini kan, roh jahat itulah malaikat yang gugur. Gak tahu berapa miliar itu yang gugur menjadi apa? Roh-roh jahat di udara. Tapi Tuhan tidak mati untuk menebus para malaikat yang ya, Yesus itu mati menebus dosa umat manusia. Yang ditebus itu adalah kita. Amin. Kalau Yesus tidak menebus kita, ya kitalah yang menanggung dosa kita. Kita pasti binasa, masuk neraka kita. Karena upah dosa itu maut, neraka. Ya. Tapi Yesus rela mati menebus kita.
Ya, supaya kita ini jangan sampai masuk ke alam maut. Alam maut. Neraka itu apa? Lautan api dan belerang. Yang apinya tidak pernah padam. Ulatnya tidak pernah mati. Ya. Ulatnya tidak pernah mati. Itu ngeri kalau orang sudah masuk ke sana. Tangannya diikat, tubuhnya itu diikat, kakinya diikat, tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam lautan api dan belerang. Coba bayangkan, seandainya orang manusia masuk ke sana, ngerinya dan tidak bisa diubah. Ya, tapi Tuhan Yesus rela merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu doulos, seorang yang tidak berhak atas dirinya, tapi tuannya. Itulah seorang hamba, tidak berhak atas dirinya, tapi tuannya. Begitulah Yesus sebagai hamba Allah, seperti anak domba dalam ketaatannya yang penuh. Ketaatannya yang penuh. Ya, minum cawan murka Allah. Cawan apa? Bokor murka Allah. Dia minum racun yang mematikan. Ya, dia minum, dia tekuk. Kalau masuk ke dalam tubuh, aduh bagaimana rasanya, ya. Nah, jadi betul-betul Tuhan Yesus itu dengan kerelaan. Dengan apa? Kerelaan, kemauannya. Dia mau. Walaupun sebenarnya itu satu pekerjaan yang teramat berat, teramat sulit. Nah, kita kena pisau aja sedikit, aduh sakitnya. Baru kena kegores, ya, kegores sama pisau sama apa itu paku, sakitnya luar biasa. Ya, ini apalagi seluruh tubuh, punggungnya seperti sawah yang dibajak. Di atas punggungku orang membajak. Coba di mana? Di atas punggung. Mazmur berapa itu? Jadi bungkukan. Bahkan ada tahu apa itu cambuk, di ujungnya itu ada biji-biji besi. Dibungkukan. Ya, coba di mana itu? Ketemu di atas punggungku. Mas berapa itu? Nah, gampang sekarang, ya. Orang membajak. Nah, dah ketemu. Punggung bajak langsung muncul. Ya, nah, udah dapat ayat. Ini pribadi Yesus, ya. 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 Ini korban Kristus. Yang diminum oleh Tuhannya cawan. Ya, boleh. Mazmur 129 ayat yang 3. Di atas punggungku membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Ya, coba pelan-pelan. Di atas punggungku membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Ya. Ini nubuatan dalam Mazmur mengenai penderitaan Tuhan. Ketika dia diadili, dieksekusi, hukum mati. Ya.
Jadi punggungnya seperti apa itu? Ya, seperti tanah yang dibajak. Oh, dibajak itu jadi gembur dia. Nah, tanah itu tadinya apa? Tanah ya datar atau ya mulus lah gitu ya. Tapi begitu dia dibajak, diluku lagi, ya. Nah, jadi hancur. Baru nanti bisa ditanami dengan padi-padian. Nah, dibajak, hancur. Nah, begitulah punggungnya Tuhan. Punggung, bagian belakang punggung, ya, dibungkukan. Nah, kita ini kena sedikit aja paku, waduh sakitnya. Itu juga sedikit sakit. Makanya disebut dia tidak seperti anak manusia lagi. Tampaknya tidak seperti anak manusia. Inilah pengorbanan Yesus untuk kita, jemaatnya, gerejanya, untuk dunia yang berdosa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Walaupun dosanya merah seperti kermis, walau merah seperti kain kesumba, mencolok dosanya, tapi Tuhan ubah menjadi putih, bersih. Hidup kita dibersihkan dari dosa. Dosa kita dihapus. Sehingga kita sama seperti orang yang belum pernah berbuat dosa. Amin. Sudah berapa kali berbuat dosa? Sudah berapa kali berbuat dosa? Gak kehitungnya. Makin tua makin banyak dosa. Anak-anak kecil mungkin ya dosanya yang paling dosa turunan. Ya. Dosa apa? Dosa perbuatan mungkin belum ada. Ya. Jadi ada dosa turunan, ada dosa perbuatan. Turunan itu dari ayah dan ibu. Ya, baru dosa perbuatan. Jadi dalam diri manusia ada dua dosa. Dosa apa tadi? Dosa apa? Turunan. Yang kedua, perbuatan. Ya, tapi Yesus mati untuk kedua dosa. Untuk dosa dari nenek moyang kita dan dosa perbuatan. Amin. Apa kata Tuhan Yesus di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka. Kalau Yesus berkata begitu kepada Bapa di surga, kira-kira didengar enggak? Karena untuk itu dia diutus. Untuk menebus. Bisa ngerti? Untuk itu dia diutus. Menebus dosa umat manusia. Supaya dosa kita terhapus. Ya. Nah, jadi tidak mungkin dosa manusia dihapus dengan korban binatang. Ya. Kalau dulu memang perjanjian lama ya. Ya, itu orang kaya. Nah, ini orang kaya. Lembu, domba, ya, domba ini kalau enggak kita cukup. Untuk orang-orang berdosa, orang kaya ya lembu korban. Orang sedang domba. Orang miskin apa? Tekukur, kalau enggak merpati. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada ampunan dosa. Jadi korbannya bersih. Nah, ini sini.
di atas mezbah, di altar. Altar, makanya pengertian altar itu adalah satu tempat yang tinggi, tempat di mana Allah dan manusia bertemu. Altar itu adalah tempatnya Allah dan manusia bertemu. Di altar, ya. Disitulah juga Yesus mati, di altar. Itulah kayu salib. Amin. Altar sekarang itu apa? Kayu salib. Di Gunung Golgota, tempat yang tinggi. Yesus mati bukan di lembah, bukan tempat yang datar, tapi di bukit Golgota, tempat tengkorak, tempat eksekusi orang-orang yang dihukum mati. Yang nggak tahu sudah berapa banyak orang dihukum eksekusi, termasuk Tuhan Yesus. Disitulah dia disalib, ya, jadi korban pengampunan dosa. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Coba cari itu. Tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Jadi kalau tidak ada darah yang dikorbankan, tidak ada pengampunan. Ya, harus ada darah. Ya, makanya Yesus pun memberikan darah. Ya. Yesus memberikan darahnya. Untuk apa? Menghapus atau menebus dosa. Udah ketemu? Ya, gampang sekarang. Ya, gimana? Gampang sekarang, ya. Ya, sangat dibantu dengan ada HP, ya. Ya, perhatikan. Ya, boleh. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Iya, coba pelan-pelan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Iya. Tadi laut menjadi apa? Menjadi darah. Kalau darah bagaimana? Bisa kehidupan enggak? Enggak bisa lah. Ya. Berarti nanti air hujan tidak terjadi kekeringan. Karena hujan itu dari air laut. Rangkaiannya pasti ada. Manusia akan mengalami kekeringan. Wahyu berapa tadi? Wahyu berapa? Berapa? 16. Kalau Wahyu 16 itu gereja masih di dunia atau sudah? Coba. Wahyu 16 gereja Tuhan sudah di mana? Hah? Bingung. Ini Wahyu 12, ini Wahyu 12. Nah, ini perhatikan. Ini Wahyu 12 ini, di Wahyu 12 gereja sudah disingkirkan. Sudah aman. Dipelihara oleh Tuhan berapa hari? 1260 hari. Berapa bulan? 42 bulan. Berapa tahun? 3,5 tahun. Jadi masa-masa itulah wahyu yang kita baca tadi. Gereja sudah disingkirkan. Amin. Amin. Bisa mengerti? Jadi kita aman. Aman dalam pemeliharaannya Tuhan. Dipelihara. Ya.
jauh dari mata ular. Jadi ular nggak bisa tahu, nggak bisa lihat, tidak tahu tempat itu. Ya. Jauh dari mata ular, ular itu setan. Lambangnya setan apa? Ular. Lambangnya setan apa? Ular. Ular apa? Naga. Bukan si naga ya. Ular dragon. Ular naga. Ya. Luar biasa. Ya. Nah, ular naga. Ya. Tadinya ularnya di Taman Eden. Di mana? Taman Eden. Dimasuki sama apa? Setan. Berkembang menjadi ular naga. Bisa makan. Berkembang menjadi apa? Ular. Setan. Ya. Tapi nanti ular naga ini akan dicampakkan ke dalam lautan api dan neraka selama-lamanya, sehingga dia tidak bisa nanti mengganggu manusia lagi. Ya, di kerajaan 1000 tahun itu setan sudah tidak ada, apalagi di surga. Makanya nanti akan ada namanya kerajaan 1000 tahun aman damai. Setan tidak ada, roh-roh jahat sudah dimasukkan semua, diikat, masukkan dalam lubang yang tidak terduga dalamnya. Masuk ke sana. Ya. Gereja Tuhan akan terasa aman. Ya. Kita baca dulu Mika 7 ya, 14 ayat 19. Ya, perhatikan, baca pelan-pelan. Biarlah ia kembali menyayangi kita. Iya, biarlah ia kembali menyayangi kita, mengasihi kita, terus menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Menghapuskan kesalahan kita, terus dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ya, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Di sanalah dilemparkan dosa kita, di dalam tubir-tubir laut, sehingga dosa itu tidak bangkit, tidak kembali kepada kita, tapi dosa itu terkubur selama-lamanya di dalam tubir laut. Pernah berbuat dosa? Pernah. Tuhan ampuni, dibuang kemana? Tubir-tubir laut. Dibuang dan dilupakan. Ayat terakhir, aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Coba ya.
Aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi kalau Tuhan itu mengampuni dan melupakan. Amin. Begitu juga kalau kita mengampuni orang, jangan diingat-ingat lagi kesalahannya. Jangan diungkit-ungkit. Amin. Itu yang benar. Kalau saudara masih mengungkit-ungkit, berarti saudara belum mengampuni. Ya, ayat terakhir. Kita nanti masuk perjamuan suci. Ya. Perhatikan, dibaca. Ya. Kitab Ibrani 10:17. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 17. Ya. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya, teruskan. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak perlu lagi ada korban karena dosa. Cukup satu. Cukuplah Yesus yang mati. Darah Yesus mengampuni. Dan kalau Tuhan tadi mengampuni, Dia melupakan. Dan Dia buat kita putih seperti salju. Itulah kasihnya Tuhan. Kemampuan. Ya. Orang bisa mengampuni, tapi melupakannya susah. Tapi kalau Tuhan diampuni dan dilupakan, itu Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengampuni serta apa tadi? Melupakan semua kesalahan. Dilupakan. Amin. Dilupakan. Mari kita mau datang pada ya, kita angkat sebuah lagu. Tuhan selalu ampun. Tuhan selalu ampun. Dan lupakan yang sudah. Kita tundukkan kepala. Sebentar kami akan menerima korbanmu, tubuh dan darahmu. Bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan suci ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi adalah wujud dari pengorbanan-Mu bagi kami, yang membuat kami menjadi sembuh, sehat, kuat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima korban Kristus. Haleluya. Mari. Dan lupakan yang sudah, Dia takkan ingat salahku. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampun. Tuhan selalu ampun. Tuhan selalu ampun. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah, dan lupakan
Dia takkan ingat salahku. Dia Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampun. Tuhan selalu ampun. Tuhan selalu. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu singar saja lampu kita pakai peti. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat Kita angkat salahku. tubuh Kristus, cawan darah Yesus dekat pada hati. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, darah yang mengampuni, kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama. Mari angkatlah hatimu, angkat tanganmu, sembahlah Dia sejenak. Yang sudah begitu baik, yang sudah mengorbankan dirinya sendiri. Dia berikan dirinya mati menghapus dosa manusia di Bukit Tengkorak, di Gunung Golgota. Di sanalah Dia tersiksa, menderita, seluruh tubuhnya dari kepala, tubuh sampai kaki semua mengalami penderitaan. Sebab seluruh tubuh kita sudah berbuat dosa, dan darah yang mengalir dari seluruh tubuh itulah darah yang mengampuni. Dan Dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Bapa, ampunilah mereka. Dia mengampuni kita semua. Walaupun dosa kita sudah terlalu banyak, gak bisa dihitung. Darahnya mampu mengampuni. Dan Dia melupakan masa lalu kita. Dosa-dosa kita diampuni dan dilupakan. Terima kasih bagimu Tuhan. Terima kasih kalau kami nanti berjumpa dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Semata-mata adalah karena belas kasihan-Mu, karena pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Kami menjunjung tinggi kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sakit boleh diraba penyakitnya, tangan kanan diangkat, tangan kiri taruh pada yang sakit. Kalau tidak memungkinkan, bisa tangan kiri ditaruh pada hatimu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala penyakit. Darah-Mu mengampuni Tuhan. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya dari liang kubur. Firman yang menyembuhkan, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah diselamatkan dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan. Kita angkat bagi Tuhan. Kita nyanyikan, berilah hikmat. Berilah hikmat.
dan citra menetap di garuda yang sedang membantu kejuaraan. Semuanya. Bila ya Tuhan, bila kuasa pengalaman Tuhanku dengan kebenaran iman untuk melawan dosa kejahatan. Kita yang bersedia dan citra menolak kekayaan yang dipaksakan pada manusia. Berilah kamu semuanya. Berilah hikmat ya Tuhan. Berilah kuasa pengalaman Tuhanku dengan kebenaran iman untuk melawan dosa kejahatan. Tuhan ya, terima kasih buat kehadiran saudara, persembahan saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Dan sebagai warta jemaat kita, hari Sabtu ibadah remaja muda, Minggu kita kembali. Ibadah pertama 7.30, ibadah kedua 10.30. Selasa doa, hari Rabu pendalaman kita, besok acara. Ada mungkin ada mau disampaikan nggak? Coba sebentar. Ada ya, sampaikan. Oh, jam 7 di sini. Ya. Jadi besok acara apa? Camping. Ya. Ya, di mana tempatnya? Cikole, ya. Cikole arah ke Subang, ya. Di Tangkuban Perahu. Ya. Ya. Itu sekira. Ya, kita bangkit diri kita tuh dalam doa, kita doakan mereka kurang sehat. Rahel, Andriano, Mama Hendra, Bu Ateng, Bapak Dana, Bapak Mirsal, Karen, kemudian Ibu Hamil, Bella, Lisnawari. Siapa? Siapa? Oh, Bella, ya. Ya. Kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sakit. Engkau menyuruh kami supaya saling mendoakan satu dengan yang lain. Doa orang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Kami berdoa buat Rahel, biarlah bilur-bilur menyembuhkan. Kami berdoa juga buat Andriano, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat Mama Hendra, bilur-bilurmu menyembuhkan. Buat Bu Ateng juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat Pak Dana, bilur-bilurmu menyembuhkan. Buat Bapak Mirsad, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat Karen juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat Ibu Hamil, saudari kami Bella dan Lisnawari, masa-masa bersalin akan datang. Tuhan tolong beri kepada ibu dan bayi, bisa bayi lahir dengan selamat, segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan tolong bidan yang menangani juga, Tuhan tolong semua. Kami tahu kalau kami berdoa, Allah menjawab dan mendengar doa-doa kami. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Juga berkati kalau pulang
juga usaha pekerjaan anak-anak. Semua Tuhan tolong. Masyarakat di mana kami beribadah juga Tuhan tolong. Pak RT, Pak RW kami, juga Pak Kepala atau Lurah kami di sini, Muspika Andir, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI, Polri, MPR, DPR sampai DPD tingkat 132. Berkati mereka semua. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Dan juga Ibu Susan berkati, anak, mantu, cucu, berkati semua. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dalam damai. Haleluya.